Bukan? Iya, gas. Kamu ngomong aja, nggak apa-apa juga. Oke, gas. Yuh, gokil. Udah di studio kita. Udah ketawa dulu aja belum ngomong, belum pembukaan kan. Wow, teman-teman. Saya ucapkan kembali selamat datang di Local Union Indonesia. Kali ini aku nggak sendiri, jadi banyak orang, 1, 2, 3, 4, tapi yang kelihatan 2. Kali kita di Bandung kan, loh. Yuk. Akhirnya ketemu, coy. Akhirnya ketemu. Nah, nggak niat ketemuin sih. Dia aja yang ngandos Aurin berapa gitu. Aduh. Dia yang nanya. Enggak ada bohong. Jadi konten kita nggak review lagi. Udah stop review. Bukan stop sih emang karena barangnya di Bali kan. Kita mau bawa gini, udah kayak sales aja kan bawa barang. Udah barangnya di Bali. Di Bali ya. Kita podcast. Jadi programnya Louis itu waktu sekarang nih, kita ngomongin sekarang itu emang fokus di brand. Kita bantu nge-up brand sama musisi lokal. Dan kamu itu musisi lokal yang ke berapa dia, Pak? Oh, enggak ada ya. Biduan aja kita undang kemarin-kemarin. Vokalis metal. Vokalis yang vokalis metal yang pertama kali. Kenalin dulu. Halo semuanya. Nama. Kan banyak nggak tahu kan? Iya. Jangan sok terkenal kan. Baru halo. 28.000. Say hello dulu dong. Kita juga 11.000. Oh, Kira-kira dulu nama. Nama aku Aurin. Terus saat ini aku jadi vokalis salah satu band metal di Bandung namanya Invicta. Kita ngomongin Invicta. Ngomongin Invicta. Genre. Tapi kayaknya pernah diulas di majalah anak ini. Suruh pulang aja dah, enggak jadi dah. Udah diulas soalnya. Iya, capek kita bahas Udah ini aja diulas. Kayaknya vokalis metal cewek cuma dia aja mungkin. Di majalah Vol 1 kan pernah masuk. Iya. Kan? Tapi kan waktu itu wawancaranya lewat WA. Capek itu. di jari ya. Capek di jari, olahraga jempol. Jempol aja kayak. Saya juga nanya juga capek. Kampret nih anak-anak ini. Enggak mau modal. Lokal Union itu apa enggak modal. Saya ini kejebak nih sebenarnya, merasa terzolimi saya di Local Union. Itu awalnya dia yang punya kan. Local Union tuh dia yang bikin. Terus kegelisahan teman-teman tuh, kenapa sih media itu kok harus duit baru dibantu? Kenapa enggak? Nah, terus karena sevisi itu makanya sama masuk. Tapi makin kesini makin terzolimi. Bercanda. Ada makin terzolimi benar. Menyeret saya pada itu. Awalnya memang banyak media yang nawarin aku untuk ayo podcast, ayo jadi host. Nggak mau pertamanya. Sampai ditawarin gaji juga nggak mau. Nggak ada. Nggak mau pokoknya. Sombong amat. Udah, aku di underground aja maksudnya. Nggak perlu orang tahu. AGN lah ya, Asosiasi Gembel Nusantara kan. Supaya nggak ada masalah. Pada akhirnya karena visinya dia tuh bagus, logo itu bagus, talent lokal bakal ke up, gitu. Udahlah masuk. Yang awalnya media yang besar ada beberapa nggak dia nonton nih kayaknya. Jadi dia pasti nonton nih, nggak tak sebutin ya, dia nawarin. Aku cerita Louis dulu kan, Louis itu hebat ya, gitu maksudnya. Goblok kamu lama-lama. Jadi udah gantiin saya aja. Gitu. Karena aku membahas kamu kan, mengundang kamu tuh pengen membahas Invicta. Kenapa memilih ini? Sebenarnya udah tak bahas, tapi lebih enak kalau gini. Jadi saya bisa statementmu itu kadang alibi itu tak patahkan, nah gitu kan. Kenapa memilih metal? Ngomongin musik keras kan ada punk, hardcore. Macem lah, banyak. Nah, metal, apalah. Sekarang yang lagi musim stone rock gitu kan. Mirip-mirip seringai kan lagi banyak. Nah, kenapa milih metal? Ada duitnya. Iya sih. Sama kayak pang juga ada duitnya. Kenapa milih metal lah? Milih metal karena awalnya tuh dari orang tua. Orang tua tuh ngasih musik-musik, bukan metal sih. Bapakmu gini ya? Enggak, mama dulu vokalis juga. Oh, mak vokalis metal. Bukan metal, rock and roll dulu. Zaman-zaman 80-an kayak gitu kan. Sepatu boot.
Ya kan ya. Jaket jaket kulit. Iya, celana gitu. Celana jeans belel. Iya. Makmu gokil banget. Dari situ awalnya, terus suka beliin kaset, suka nyetel. Dari situ kenal lah musik-musik rock kan, sampai masuk SMP. Di situ lingkungannya kakak kelas, terus teman-teman pada dengerin musik keras juga. Oh iya. Kenal lah musik underground. Musik keras itu semacam es batu. Keras coy. Musik keras. Kayak urip lah. Terus. Nah dari situ ikutlah dengar. Terus sampai kayak diajakin ke eventnya, terus dikasih tahu ini musik-musiknya, sampai kadang ada teman yang ngeband juga diajakin latihan, oh kayak gini. Yang membuat jatuh cinta? Iya dong. Karena dikenalin. Terus lebih merasa in aja gitu dibanding musik pop kayak apa gitu. In masuk. Oh masuk. Ya. Masuk. Oke. Masuk ke telinga. Ya. Cocok. Terus dari situ suka aja dengerin musik metal hari-hari, dari ya yang tadinya biasa denger musik melo dibanding sama musik metal tuh lebih masuknya musik metal gitu. Lebih gregetnya dapat banget gitu. Lebih greget gitu. Dari situlah sampai akhirnya pengen punya band karena ngelihat satu band dengan posisi vokalis cewek. Wena gitu. Keren juga. Dari situ aja iseng buat tweet di Twitter, zaman Twitter. Buat tweet pengen punya band. Sekarang ya zaman Twitter, Pak. Ya masih juga. Lupa. Maksudnya Twitter lagi naik-naiknya gitu. Ya. Dari Facebook terus Twitter lagi rame banget gitu. Kan sekarang mah udah kegeser dikit sama Instagram kayak gitu kan. Saya teman Friendster saya. Zaman kapan itu? Sama Friendster saya. Sampai sekarang main Friendster saya. dari situ akhirnya dari Twitter itu iseng buat tweet kayak pengen punya band metal juga. Ternyata ada yang nge-message. Siapa? Pacarmu? Bukan. Oh, bukan, masih jauh, belum ketemu sama dia. Oh, belum kenal nih? Belum kenal, masih jauh banget. Aku masih SMP waktu itu. Oh, masih SMP. Ini cerita SMP? Iya, cerita SMP. Saya kira cerita kemarin tiba-tiba pacarmu message Dari SMP kelas 2 itu. Terus nge-message lah orang ini kan, ngajakin lah, ayo coba sama band aku. Oh iya boleh. Karena posisinya kita jauh, meskipun masih satu di Bandung tapi jaraknya jauh, akhirnya mereka duluan lah yang nyamperin aku. Jemput bola. Hah? Jemput bola kan? Jemput bola. Jemput bola. Agak lola deh, Cek. Iya. Jemput bola, iya benar. Dulu ranking berapa di SD? Bercanda. Terus. Dari situ nyamperin, terus langsung latihan dari situ tuh. Enggak tahu apa-apa latihan. Langsung latihan, dengerin musiknya bentar, langsung aja coba masukin vokal. Dari situ masukin vokal, ternyata masuk, ngobrol-ngobrol, kenalan sama semua anak-anaknya. Terus sering latihan aja dari situ. Sering latihan, akhirnya ya join sama, sebelumnya bukan sama Invicta sih, sama Pikfobia dulu. Invicta baru-baru dari 2019. Oh, berarti setahun? Iya. Mantap. Barat bayi itu baru lahir. Baru lahir banget. Kenapa tiba-tiba kok Pikfobia kan aku udah di Fobia. Kenapa ada diseriusin yang udah jadi? Kenapa harus udah buat baru lagi gitu. Buat project baru lagi kan logika ya aku kan, kalau aku aku ganti band berapa? 3 kali sih. 3 kali. Alasannya kenapa tuh? Enggak, saya kan dikenal problem maker. Sama Kicung ribet. Iya, duit masuk dia lah kalau gitu. Enggak, ya waktu dulu. Kan kalau kita bikin baru itu kan dari nol nih. Kamu bangun lagi, kamu bikin brand image lagi kan gitu kan. Kita ngeband juga betul brand image kan. Kita ngenalin lagi, promo lagi, sampai harus gerilya lagi ya kan. Kenapa enggak Fobia aja kau besarin? Toh ini juga ini kan mungkin udah jadi nih, udah terusin aja. Kenapa enggak gitu? Sebenarnya sampai saat ini pun pengen masih stay. Sebenarnya masih ada Pikfobia tuh dan enggak bubar. Cuman mungkin karena pada punya kesibukan masing-masing. Jadi aja dari sini tuh kayak oh ya udahlah, karena gregetnya itu di band-bandan masih band-bandan. bukan band beneran. Iya, bermusik masih gregetnya edan-edanan gitu ya. Akhirnya waktu itu tuh yang drummerin di Pikfobia
itu ngegitarin sekarang di Invicta sempet. Oh, sekarang udah enggak tapi. Udah enggak tapi udah sempat enggak. ya, Sempat ya ngajakin ayo kita buat project baru lagi katanya. Apa? Ya udah akhirnya manggil teman-teman. Manggil pacarmu atau pacarmu yang manggil kamu? Dua-duanya manggil. Oh, dua-duanya manggil. Terus udah gitu. Bahasa hati. Ayo sini. Tapi enggak ngomong. Ngerti enggak? Enggak ngerti dia. Lama lo ketawa aja dia. Terus. Iya. Terus dari situ aja. Tadi sampai mana sih? Oh. Sampai apa? Invicta ya. Akhirnya join Invicta, jalan. Gimana nih musiknya mau nge-influence ke apa? Dari situ banyak lah kayak, so kamu suka dengar musik apa? Aku suka musik apa gitu. Satuin. Oh ya udah ambil influence ke sini-sini, campur aja. Dicampur. Sekarang lebih kemana? Invicta atau Pikpobia? Invicta. Iya. Berarti Pikpobia teranak tirikan. Sama sepatu ini tadi. Saya lebih milih sepatu ini itu karena ini. Saya lebih mau sepatu ini kan. Karena ini. Ini anak tiri nih. Anak tiri ya. Enggak bayar. Capek aja. Anak tiri. 12 pasang disuruh pakai sepatu. Biar gonta-ganti terus. 7 juta. Iya. Harusnya. Iya. Si itu 7 juta katanya, ada 15 juta di situ. Kita mah terima aja lungsuran. Kapitalis lokal memang. Terus kenapa pada akhirnya memilih Invicta? Kenapa anak Pikpobia jadi anak tiri nih? Ya, pasti kan bakal ada gesekan. Jadi anak tiri kan nih sama Auri, ya, kan gitu kan pasti. Bubar aja Ben, kadang ada gitu kan. Ya ada. Cuman aku sebelum bentuk Invicta emang izin dulu kabarin aku cari ini anak-anaknya kabarnya gimana, tanya-nanya. Terus akhirnya ngobrol aja. Aku mau buat project band baru sama anak-anak sini adalah gitu. Band baru ya udah silahkan. Untungnya ya ngizinin gitu, nggak ada masalah atau gimana. Oke, ngomongin Invicta, berarti Invicta lebih cenderung kemana sih? Saya jujur aku udah pernah denger lagunya Invicta. Waktu lihat live-mu aja. Lihat live-mu. Tapi kan karena sound sih, kita ngomongin sound kan. Iya. Jadi nggak jelas kan? Karena aku lihat live-mu aja sih waktu di Mojokerto kan. Mojokerto kan aku lihat live-nya. Dan aku tunjukin ke anak-anak sebenarnya. Gokil band nih. Tapi waktu aku pengen lihat detail-detail musik kan jadi nggak jelas kan karena. Iya. Kalau ditanya genre, kita nyebutnya apa ya? Gitarnya sendiri aja ngomongnya kemarin interview rujak kita semua. Iya sih, kita emang gitu. Ngomongin era sekarang itu genre itu udah membias. Iya, udah membias. Bodo amat lah masalah genre. Kadang ada yang begitu kan? Iya. Ada yang begitu kan? Saya juga mikir gitu. Iya. Makanya genre aku tak bilang pang murtad itu karena itu. Ya, kalau kita menurutin pang kan chordnya cuma 3 gitu kan. C A minor, D minor ya. Kan gitu. Jadi kalau makanya pang murtad aja dah. Mau bebas orang mau nilai apa gitu. Nah, kalau main genre kan gitu. Benar sih, benar. Sepakat. Berarti membias ya, terserah maksudnya. Mengeksplor diri. Benar. Buat genre yang baru. Buat genre yang baru. Iya. Benar. Dan ngomongin Invicta itu ada hal unik. Kamu pacaran sama gitaris? Iya. Gitaris ya? Iya. Teman-temanku tuh, ini ngomongin teman nih. Teman-temanku banyak yang gagal di situ. Jadi kalau band apapun itu sebenarnya band itu kalau udah pacaran pasti kalau udah bertengkar pas posisi manggung atau pada project apa itu pasti kan ke bawah. Menyikapi itu. Atau masnya suruh duduk sini, saya interogasi. Kamu gitu. Saya interogasi kamu gitu. Tiba-tiba. Kok bisa? Coba jelasin dulu. Gimana kamu menyikapi itu biar tetap harmonis? Jadi bandnya tetap harmonis. Manggung profesional. Pelatihan tiba-tiba kalau pas kamu pacaran terus kamu bertengkar hebat lah. Kan namanya lika-liku kehidupan kan. Ada kadang gini, kadang ya. Tiba-tiba gitu terus bertengkar. Nah, latihan kan sih. Nah, gitu kan gitu kan gimana menyikapi itu? Kamu tetap profesional. Menyikapinya ya sebisa mungkin ya kalau lagi berjalan ya aku mah ya udah latihan dulu, kalau lagi manggung ya jangan sampai inilah harus bisa ngendaliin juga gitu. Nah, pernah nggak begitu emang waktu pasti kamu lagi marahan tapi kamu harus manggung, pernah? Gak pernah sih, untungnya gak pernah. Atau karena memang job panggung belum banyak? Enggak juga, tapi emang gak pernah. Gak pernah marah? Gak pernah. Bahaya nih gak pernah marah nih. yang hubungan lempeng-lempeng aja cepet putus. Iya. Apalagi gak pernah pas jajan naktir temennya, wah cepet putusnya, banyak doain. Putus kamu. Sama kayak brand yang gak tiba-tiba suruh make, gak bayar. Iya bayar, ayo lo. Cepet dia tenggelam. Ayo lo.
Cepet ya bang. Sama kaos kaki ini disuruh beli saya bang. Iya. Ini kaos kaki ini disuruh beli saya. Saya beli saya bayar 30.000. Ya, sumpah kamu tidak tahu diri sekali kamu. Minta di storyin disuruh beli saya. Karena saya support lokal sih, kakak sebelah kan 7 juta lumayan buat produksi. Lumayan coy. 15 juta. Review dia jelek-jelekin lagi. Siapa tuh? Suruh kesini dia. Ih, jadi bahas ngomongin orang gibah. Saya suka gibah. Sengaja saya pancing. Iya. Nanti kalau dia bikin video reaction kan, kamu juga kena. Sama tahu apa-apa, saya diundang kicung pasti gitu. Baik, lagi ngomongin band-band ngomongin Invicta. Yang tahun ini kan pandemi nih. Pandemi itu membuat kita kan pada akhirnya lebih kreatif. Kayak teman-teman kita kan banyak yang podcast, banyak. Ya pada dasarnya aku mikir ya band-bandan emang ngeband tuh emang udah apa ya? Udah nggak bisa gitu, selain virtual tuh. Program terdekat Invicta tahun ini bang, aku harus tetap produktif nih. Apa? Atau emang nggak ada program? Ada. Ada dong, harus produktif dong. Harus. Iya. Mana? Apa? Mana Belum. Buktinya enggak ada. Belum ada. Jangan alibi nih, jangan alibi. Iya, siap. Ditagih nih. Iya, terus. Akhir tahun pengennya, kalau nggak awal tahun pengen album sih, keluar album. Album. Ya. Berapa lagu? 7 sampai 10. Udah direkam? Belum. Oh, belum. Baru materinya aja. Baru materinya Mana, aja. Enggak. Produktif enggak nih? Produktif atau alibi? Gimana? Produktif enggak? Karena bentrok. Iya. Kuliah harus kerja juga. Tapi materi udah ada. Bocorin. Dikit saja. Apa nih bocorannya? Tema besar kayak atau mungkin kamu mau ceritain warna musikmu di album tuh lebih dominan mana? Kalau warna musik ya aku bilang tadi campuran pisannya, dan terutama kan yang buat tuh gitaris ya. Jadi pacarmu gitu. Bukan dia. Oh, bukan dia. Bukan dia, yang gitaris satunya lagi. Yang gitaris satunya lagi. Nah, ini fungsinya apa? Adisional. Atau nganterin kamu latihan? Tukang ojek siapa nganterin saya latihan di sini? Adisional. Oh, berarti lebih ke sesekali aja membantu. Bensin emang lebih ke Gordat bareng Abah. Iya. Gitu. Iya. Pantas makanya ya kalau berarti gini bang, terus tadi alibinya tadi itu gini, kalau saya lagi bertengkar nggak usah pakai adisional dah, pakai yang lain aja gitu. Tetap dia yang adisional. Makanya pakai yang lain aja. Gitu. Terus. Album. Warna. Bocorin dikit aja. Dari mungkin rata-rata pada tahunnya influence mungkin ya. Kita ngambilnya kalau materi ini si gitaris banyaknya dari Gojira masukin. Peri kalau kalian tahu, terus ada Tie Art Murder, sama paling kayak model-model kayak Carnifex, band-band gitu. Kalau vokal sendiri juga dari itu sih aku ngambilnya, karena ya ngobrol gitu ya sama gitaris, sok ngambilnya kesini aja ke band-band ini, kalau nggak Arch Enemy gitu aku ngambilnya. Yang lebih dominan dalam penggarapan album? Kalau itu masih ada kan 1-2 orang lebih dominan. Yang lain ngikut. Gitaris sama aku. Gitaris sama lirik aku yang buat. Oh, semua kamu yang buat. Iya, aku yang buat. Tentang cinta? Enggak. Tentang apa nih? Kesel. Tentang kekesalan dalam hidup. Dalam hidup. Himpitan hutang, keadaan, tagihan pinjol, pinjaman online. Enggak sih. Ada banyak nih lagi musisi-musisi punk lagi diserang-serang pinjol. Iya. Pinjolnya disumpah. Pinjolnya dikata-katain. Iya, banyak temanku kemarin. Banyak banget ya. Iya. Ya karena faktor pandemi lah. Faktor pandemi semua kerasan. Ini nonton langsung di komen apa? Iya. Ngomongin lirik kamu semua. Iya. Dari 7 sampai 8 lagu kan? Musik gitarismu. Iya. Lebih dominan dalam penggarapan. Iya. Rilis bulan apa? Rencananya. Pancing aja keluar semua nanti clue-nya. Desember Januari. Bro, Desember Januari. Dalam bentuk fisik kaset, CD, kaset, vinil, CD. Ya. Kenapa enggak kaset aja? Lebih vintage. Lebih vintage ya. Atau rata-rata orang sekarang mungkin CD ya, karena mungkin mudah playernya kan. Saya kemarin soalnya rilisan barunya teman-teman di Bali kan, di Bali kemarin sama aku main ke Jawa Timur kan. Itu jujur aja, jadi isinya itu bukan malah barang brand yang banyak tuh, kaset. Tuh ini rilisanku. Emang seneng aja ngumpulin, jadi di beberapa daerah yang saya kunjungin itu, aku emang seneng aja dikasihin rilisan fisik mereka itu lebih berharga sekali daripada saya dikasih 2 sepasang sepatu.
Jadi kalau dikasih kaset tuh rasanya kayak dapat emas anjir gitu. Ya emang sering gitu. Jadi aku tak kunjungi beberapa daerah gitu, ketemu dengan teman-teman skena gitu, udah dikasih kaset udah gembiranya. Udah gembiranya kemarin tuh dikasih reggae tapi gokil dia konsepnya pakai kaset. Waduh di sharing dia udah CD kan. Mungkin pikirnya mereka CD udah terlalu modern. Mungkin ya. Karena kalau kaset lebih ke vintage dan vintage banget. Tak pikir episode ini cukup, ya kan? Karena aku membahas tentang dunia model, ya kan? Ya lebih panas coy kan? Karena kalau ngomongin Invicta ya gitu, karena kita pernah ulas di majalah. Ya kan? Kita pernah ulas sampai playlistmu yang sering kamu dengerin udah kita ulas. Yang nonton YouTube juga paling juga udah baca majalahnya sebenarnya. Ngomongin band cukup, kita ngomongin panas-panas di episode selanjutnya. Seperti biasa saya mengharapkan support dari kalian. Sebenarnya support nggak masalah, saya nggak butuh. Jangan di like, jangan di subscribe, jangan di komen. Tapi support kita untuk terus tumbuh dan mengudara. Sampai jumpa di video berikutnya.